Lihat aku sayang yang sudah berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Bapak Ahmad Muluk Alfian. Saya Arya Lafizul Ihsan, NPM 1911040277, mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, semester 2 kelas G. Baiklah, selanjutnya adalah peradaban Romawi Timur. Peradaban ini dimulai dengan kerajaan Romawi Timur yang didirikan pada abad ke-753 sebelum Masehi dan beribu kota di Roma. Kemudian pada abad ke-30 Masehi, kerajaan ini berpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Romawi Barat dengan Romawi Timur. Kerajaan Romawi Barat berpusat di Roma, sedangkan Romawi Timur berpusat di Konstantinopel. Kemudian bagaimana dengan agama kerajaan Romawi Timur? Daerah-daerah yang dikuasai oleh Romawi Timur hampir semua beragama Nasrani, sedangkan dalam hal filsafat dan kebudayaan di masa Romawi Timur terdapat beberapa masa, yaitu masa mitologi, masa heroik, hingga masa Bizantium, yaitu masa di mana pusatnya peradaban dan kebudayaannya Yunani. Kemudian dalam hal bahasa, Romawi Timur memiliki 3 bahasa. Yang pertama bahasa Latin, bahasa Grek, dan bahasa Suryani. Ketiga bahasa tersebut membuat peradaban Romawi Timur itu dapat membuat seperti sajak-sajak, kemudian hingga undang-undang, cerita-cerita, hingga kitab pada masa pemerintahan mereka. Kemudian selanjutnya adalah masa kebudayaan atau peradaban Persia. Selanjutnya adalah peradaban Persia. Peradaban ini merupakan saingan dari peradaban Romawi Timur. Kedua peradaban ini selalu dan terus-menerus melakukan peperangan satu sama lain. Dan hingga pada akhirnya, kedua peradaban ini mengaku kalah dan menyerah atas kebenaran Islam. Kemudian, bagaimana dengan agama yang dianut saat masa peradaban Persia? Pada masa ini, masyarakat Persia lama itu menganut dan mempercayai elemen-elemen alam sebagai Tuhan. Contohnya seperti api, air, udara, cahaya, hingga langit. Itu mereka anggap sebagai Tuhan. Menurut mereka, di alam terdapat Tuhan baik dan di alam pula terdapat Tuhan jahat. Mereka beranggapan bahwa Tuhan baik dan Tuhan jahat itu juga sering mengalami seperti perseteruan atau perkelahian. Yang dalam hal bahasa Pahlawi merupakan bahasa resmi peradaban Persia. Namun, karena minimnya pengetahuan tentang bahasa Pahlawi, kemudian Islam mengganti bahasa Pahlawi dengan bahasa dan huruf Arab dan mengaplikasikannya pada hasil-hasil karya di masa peradaban Persia. Dan di masa Persia terdapat beberapa aliran atau paham yang berkembang saat itu, yaitu aliran Zoroaster, aliran Al-Manuyah, dan aliran Madzhab, yang mana ketiga aliran tersebut merupakan hasil dari perkembangan paham pada masa saat itu. Kemudian kesenian dan kebudayaan pada masa itu terdapat beberapa hasil karya seperti keramik, kemudian patung-patung, hingga mereka membuat perabotan rumah dari perunggu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah peradaban Arab Jahiliyah. Pada masa pra-Islam, Arab Jahiliyah merupakan pusat dari kebudayaan dan perkembangan budaya Islam. Dan ahli sejarah mengatakan mengenai penduduk Arab. Yang pertama itu Arab Baidah, yaitu kaum Arab yang telah punah, dan kemudian yang kedua itu Arab Bakiyah, yaitu kaum Arab yang masih lestari. Dan dalam
kelompok Arab Bakiyah itu dibagi menjadi dua, yaitu Arab Aribah dan Arab Musta'robah. Arab Musta'robah ini adalah sebagian besar kaum Arab yang masih lestari hingga sekarang, dan mereka bermukim dan berpusat di Jazirah Arab. Kemudian dalam pra-Islam, di masa Jazirah Arab itu terdapat kekuasaan kaum Quraisy. Di abad kelima, kaum Quraisy merebut kekuasaan Arab dan Mekah. Dan dalam pemerintahannya, kaum Quraisy membuat wilayah Arab, atau lebih tepatnya wilayah Mekah dan Ka'bah, menjadi lebih maju. Kemudian dalam hal politik, dulu di masa pra-Islam, Jazirah Arab memiliki pemimpin yang hanya dapat memimpin saat kondisi perang atau saat keadaan damai. Karena situasi atau wilayah Jazirah Arab yang hampir semuanya adalah berupa daratan pasir atau gurun pasir, banyak masyarakat yang berpegang atau berpenghasilan dari berdagang. Kemudian terdapat masa intelektual, yaitu di mana di masa ini banyak berkembangnya ilmu-ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu astronomi, ilmu meteorologi, ilmu mitologi, hingga ke ilmu kedokteran. Dan dalam bahasa, dulu bahasa Arab Jahiliyah atau bahasa yang dipakai kaum Arab Jahiliyah itu sangat kaya dan sangat berkembang dengan pesat. Sebelum Islam datang, sudah banyak atau sudah berkembang syair-syair yang sudah dilantunkan oleh masyarakat Arab. Dan dari syair-syair pengembangan bahasa tersebut, banyak para penyair yang dihormati dan disegani. Mungkin hanya ini video singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian sejarah peradaban dunia sebelum Islam banyak penyampaian kata saya yang salah atau penyampaian cerita saya yang mungkin keliru. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Aryal Habibul Ihsan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, program studi pendidikan bahasa Inggris kelas 2G. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kehilanganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Muluk Alfian SPD MH selaku dosen pengampu sejarah peradaban Islam. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi sejarah peradaban dunia sebelum peradaban Islam. Sebelum saya membahas materi mengenai sejarah peradaban dunia sebelum peradaban Islam, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nanda Solehatun Mukaromah dengan INPM 20110400123 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2F Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik, dari judul materi sejarah peradaban dunia sebelum peradaban Islam, kita akan membahas mengenai 3 peradaban dunia sebelum datangnya peradaban Islam. Peradaban yang pertama adalah peradaban Romawi Timur, peradaban yang kedua adalah peradaban Persia, dan peradaban yang terakhir akan kita bahas adalah peradaban Arab Jahiliyah. Kita bahas terlebih dahulu mengenai peradaban Romawi Timur. Akan tetapi sebelum kita membahas mengenai peradaban Romawi Timur, kita bahas terlebih dahulu mengenai peradaban Romawi. Karena Romawi Timur berasal dari kerajaan Romawi yang terpecah menjadi 2, yaitu Romawi Timur dan Romawi Barat. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai peradaban Romawi. Romawi merupakan sebuah kerajaan yang menerapkan sistem monarki.
Kerajaan Romawi didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi, dengan ibu kotanya berada di Roma. Akan tetapi, semenjak masa kekuasaan Kaisar Diocletianus pada tahun 285 Masehi, terjadi pemisahan kerajaan menjadi dua kerajaan, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Alasan Diocletianus memecah kerajaan menjadi dua, yaitu yang pertama, wilayah Kekaisaran Romawi amat sangat luas, sehingga ancaman di perbatasan juga semakin banyak. Yang kedua, alasannya adalah mengenai kebangkitan Persia di bawah dinasti Sasania di timur hingga serangan-serangan kaum barbar di barat. Selain itu, keadaan internal juga menyedihkan, yang dimana adanya perebutan tahta, perang saudara, dan pemimpin yang tidak kompeten. Sehingga hal ini menyebabkan Diocletianus memberikan gagasan untuk membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Romawi Timur dan Romawi Barat. Baik, karena fokus materi kita mengenai peradaban Romawi Timur, langsung saja kita bahas mengenai peradaban Romawi Timur. Romawi Timur merupakan sebuah kerajaan yang beribu kota di Konstantinopel, yang dipimpin oleh Konstantinus Agung atau Kaisar Konstantin. Wilayah Romawi Timur membentang dari Armenia sebelah barat Turki sampai ke Kalabria di Italia Selatan, juga sebagian Afrika termasuk Mesir. Kerajaan Romawi Timur menggunakan 3 bahasa, yang mana bahasa tersebut adalah bahasa Latin, bahasa Greek, dan yang terakhir adalah bahasa Suryani. Dalam ketiga bahasa tersebut, ditulislah kitab-kitab suci, undang-undang, cerita-cerita, sajak-sajak, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai kesenian pada masa peradaban Romawi Timur. Kesenian pada masa peradaban Romawi Timur amatlah sangat maju. Terdapat bangunan gereja yang terkenal, yaitu Gereja Hagia Sophia. Dalam bangunan gereja Romawi Timur, banyak berbentuk silang Yunani berkubah 5. Kegiatan dalam bidang seni lukis, seni pahat, seni bahasa, seni suara, menganut filsafat, berjiwa dan bersemangat gereja. Selanjutnya, agama yang dianut masyarakat Romawi Timur adalah Nasrani. Akan tetapi, terdapat 3 perbedaan aliran kepercayaan, yaitu aliran Yakibah yang dimana dianut di Mesir, Habsyah, dan lain-lain. Yang kedua, aliran Nasatirah banyak dianut di Mosul, Irak, dan Persia. Dan aliran yang terakhir adalah aliran Vulkaniyah yang banyak dianut di Afrika Utara, Sisilia, Syria, dan Spanyol. Di antara ketiga aliran tersebut terdapat perbedaan keyakinan. Aliran Yakibah berkeyakinan bahwa Isa Al-Masih adalah Allah dan pengertian bahwa Allah dan manusia bersatu dalam diri Al-Masih. Sedangkan aliran Nasatirah dan Vulkaniyah berkeyakinan bahwa dalam diri Al-Masih terdapat 2 tabiat, yaitu mengenai 1 tabiat ketuhanan dan yang terakhir adalah tabiat kemanusiaan. Selanjutnya, peradaban yang akan kita bahas adalah mengenai peradaban Persia. Persia merupakan suatu kekaisaran atau kerajaan. Kerajaan Persia pertama kali didirikan oleh Cyrus Agung yang mendapat julukan raja dari para raja atau Asamses pada tahun 550 sebelum Masehi. Kerajaan Persia atau juga dikenal sebagai Kekaisaran Achaemenid terletak di daerah yang bernama Parsua dan dibatasi oleh Teluk Persia di timur
dan Sungai Tigris di barat. Kerajaan Persia merupakan saingan dari Kerajaan Romawi Timur, yang dimana antara dua kerajaan tersebut terus-menerus terjadi peperangan karena masing-masing ingin berebut kekuasaan daerah dan pengaruh agama. Agama pada masa peradaban Persia, agama yang dianut oleh masyarakat Persia lama sebelum Persia menjadi sebuah kerajaan, masyarakatnya cenderung untuk menyembah berbagai alam nyata seperti langit biru, cahaya, api, udara, air, dan sebagainya. Mereka menganggap itu semua adalah Tuhan. Akan tetapi, pada awal berdirinya kerajaan Persia, agama yang dianut oleh masyarakat berubah. Agama yang dianut oleh masyarakat Persia menjadi Zoroastrianisme, yang mana agama Zoroastrianisme namanya diambil dari Zoroaster. Zoroaster merupakan seorang yang terkenal sebagai nabi orang Persia. Ajaran Zoroaster terdiri dari dua prinsip, yang mana prinsip pertama adalah alam berjalan sesuai kanun atau hukum atau aturan yang tertentu, dan prinsip kedua adalah dalam alam selalu ada pertentangan antar berbagai kekuatan, seperti kekuatan cahaya dengan gelap, antara subur dengan tandus, dan lain-lain. Kitab suci Zoroaster bernama Avesta. Selanjutnya, bahasa yang digunakan oleh masyarakat Persia adalah bahasa Pahlavi, yang dimana bahasa Pahlavi juga merupakan bahasa yang digunakan dalam kitab mereka, yaitu kitab Avesta. Selanjutnya, dalam peradaban Persia, kita akan membahas mengenai bidang seni budaya Persia. Bangsa Persia kuno terkenal dengan penciptaan karya seni yang luar biasa. Kesenian Persia meliputi seni ukir, logam, tenun, dan arsitektur. Kain tenun Persia, terutama karpet, juga sangat terkenal di dunia. Awal mula seni tenun Persia berasal dari suku nomaden, yang dimana mereka berpindah-pindah tempat hidupnya. Selanjutnya, hal terakhir yang akan kita bahas pada peradaban Persia adalah keadaan ekonomi Persia. Bangsa Persia umumnya hidup dengan bertani dan berternak domba atau biri-biri. Ketika berhasil menaklukkan beberapa wilayah dalam peperangan, Persia tidak serta-merta menindas penduduk di wilayah penaklukan dengan menguasai secara paksa ekonomi mereka. Akan tetapi, bangsa Persia justru memilih untuk membangun ekonomi mereka sendiri dan juga ekonomi masyarakat dengan meningkatkan perdagangan di wilayah tersebut, menciptakan standarisasi timbangan, dan mengembangkan koin resmi. Dalam bidang ekonomi, sektor pertanian dan manufaktur dikenakan pajak 20% oleh pemerintah. Pajak tersebut dikelola oleh pemimpin di setiap wilayah untuk kemudian disetorkan pada pemerintah pusat. Selanjutnya, peradaban yang terakhir yang akan kita bahas adalah peradaban Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah maksudnya adalah masyarakat Arab itu bodoh. Dalam artian kata, bukan masyarakatnya itu bodoh secara intelektual, akan tetapi masyarakat Arab bodoh dalam menerima kebenaran, ajaran agama yang lurus dan benar, serta masyarakat Arab sebelum adanya Islam memiliki moral dan akhlak yang miris.
Jazirah Arabia adalah tempat lahirnya agama Islam dan kemudian menjadi pusat peradaban dan kebudayaan Islam juga. Selanjutnya, keadaan politik bangsa Arabia di mana mereka tidak mengenal kepemimpinan sentral yang mana mereka hanya memiliki pimpinan suku yang mengurus mengenai tentang perang dan hal-hal yang berkaitan dengan perang. Hal ini karena masyarakat Arab jahiliyah sering terjadi perang antar suku. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi pada masa peradaban Arab jahiliyah, seperti yang kita tahu, wilayah Arabia merupakan sebagian besarnya adalah padang Sahara yang dimana tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Jadi masyarakat Arab jahiliyah dalam bidang ekonomi mereka memusatkan pada perdagangan. Perdagangan Arab jahiliyah dikenal sangat maju. Demikian pembahasan saya mengenai materi tentang peradaban dunia sebelum peradaban Islam. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan selama memberikan penjelasan materi tersebut. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.